Oke, baik. Oke, Kak Raya, eh, aku mau nanya dulu. Kak Raya udah punya konsep artikel yang mau dibuat. Halo, Kak Raya, suaranya diaktifkan dulu. Itu masih Oh, ya. Rencananya dari ini aja Bang, dari judul disertasinya. kurang jelas suaranya bagaimana? Halo, Iya, ya, gimana? kedengaran nggak, Bang? Oke, ada kedengaran. Silakan. Iya, rencananya dari judul disertasinya aja sih Bang. Oh, dari judul disertasi. Oh, berarti ini Pak Raya Iya, tugas apa? Tugas untuk wisuda S2. ya syarat wisuda S3 Bang. Bukan S3, S2. wisuda sih Bang, ujian S3 Bang. S3. Iya Bang. Oh, keren, keren, keren. Udah ambil S3. Di Tapi mana? di UNAN Bang. Oh, ambil yang kebijakan publik. Ya, studi kebijakan. Oh, studi kebijakan publik. Oke, bagus, bagus. Oke, tadi Hmm, judulnya tentang apa? Rencana. S2. Judulnya itu tentang eh, penanggulangan bencana Bang. Jadi dia tuh Bisa ketikkan di kolom chat. pengurangan resiko bencana. Bisa Oke, coba ketik di kolom chat ya. Ariana. Itu judulnya kualitatif atau kuantitatif metodenya? Kualitatif sih Bang. Kualitatif. Ya, nggak apa-apa tuh Bang. Atau ada saran nggak gimana Bang? Karena karya biasanya kualitatif sih. Ini harusnya sebenarnya mahasiswa S3 lebih pintar daripada mahasiswa S2 harusnya nih Pak Raya. Enggak dong. Pengurangan risiko Bang bencana Wahid. sebagai upaya membangun sistem penanggulangan bencana ramah anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Padang. Abang tanya dulu ini menggunakan teori apa? Teorinya pakai teori Gogin Bang. Jadi dia melihat komunikasi. Coba buat dulu Komunikasi teorinya, kebijakan. indikatornya apa? Ketikan teorinya dengan indikatornya apa? Ada masih ingat? Baik, kirim fotonya aja tuh sekalian Bang. Udah banyak Bang. Bagaimana Pak Raya? Kurang jelas suaranya? Bentar Bang, mau kirimin ininya aja sekalian fotonya. Oke, baik. Hmm. Ini kamu lagi di mana nih Pak Raya? Ayah ini Bang di Iran sekarang. Di Iran. Ya, Oh, pantas. Soalnya di situ siang, di sini malam gitu kan. Oke, oke, oke. iya. Masih sore ya Bang. Oh, gitu. Masih sore di situ. Oke, sip, sip. Oke, coba dikirim filenya. Hmm. Ini udah jalan penelitian kamu Pak Raya untuk judul ini atau belum? Udah proposalnya udah sih Bang, cuman lagi apa sidang komisi. Cuman Bentar, untuk bentar. pengambilan datanya belum mulai. Penelitiannya belum, Oh gitu, baik. Oh gitu, baik. baru Nanti dulu proposal. di paste-nya ke HP. Oke, sudah. Ini berarti penelitiannya belum jalan berarti ya? Iya, belum Bang, baru proposal menuju Baru seminar. proposal. Iya, Pengambilan datanya udah ada, pengambilan data awal. belum juga Bang. Oh, belum. Oke, kalau Iya. gitu. Oh, ini ya. Saya download dulu ya.
Ini dari buku nih, Farah ya? Atau dari jurnal? Dari jurnal, Bang. Implementasi kebijakan, isi pesan, bentuk pesan, persepsi tentang pimpinan. Isi pesan terdiri dari kejelasan kebijakan, kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi, konsistensi kebijakan. Bentuk pesan, ini ketiga-tiga isi pesan, bentuk pesan, sama persepsi tentang kepemimpinan nanti kamu pakai nih teorinya rencana Farah ya. Gimana kalau untuk jurnalnya sebenarnya nggak diharuskan ambil semua sih, Bang. Ada saran nggak? Misalkan emang untuk jurnalnya, misalnya untuk artikelnya kita ngambil salah satu indikatornya aja bisa, Bang? Sebenarnya kalau mengambil salah satu indikator tidak bisa Farah ya. Karena gini, Nggak konsep bisa, kamu ya? ngambil satu teori harus mengambil semua indikator. Makanya saya tanyakan dulu, Mm. ini teori implementasi kebijakan ini, sebenarnya kan teori implementasi kebijakan ada banyak Farah ya, nggak hanya dari sini saja. Ada banyak kok referensi bisa kamu ambil dari berbagai artikel jurnal, ya. Dan ini kan kalau saya lihat kan ada 3 indikator, tapi dibagi lagi ya menjadi pecahan-pecahannya ya. Iya, masing-masingnya ada indikatornya juga, Bang. Nah, sebenarnya kamu bisa cari juga di jurnal lain sebenarnya tentang implementasi kebijakan. Pakai indikator yang lain aja. Kalau saya lihat ini kan indikatornya kan agak kepanjangan nih. Ya, Iya, banyak, kamu udah Bang. tahu kan cara mencari berbagai referensi di artikel jurnal? Ini itu belum, Bang. Masih belum ya. Belum. Oke. Eh, ini abang coba searching. Nanti abang kirim ke kamu. Sebenarnya udah pernah ya bang search ketika masih di apa dulu waktu kita lagi membuat artikel. Waktu membuat artikel yang proyeknya Pak Dasman, saya ingat abang ini. Itu open knowledge, knowledge, knowledge that maps.org. Oke, abang coba share screen ya. Oke, Bang. Ada muncul tampilannya Pak ya. Masih proses kayaknya. Oke, kita tunggu ya. Oke, ada muncul. Udah muncul. Ini ada website untuk pengambilan artikel, mencari artikel jurnal dari menggunakan kata kunci. Ya, ini Oke, website adalah openknowledgemaps.org. Nanti bang oke, ketikkan, nanti bisa kamu searching nanti di website di laptop kamu sendiri. Nah, kita ambil contoh nanti artikelnya. Nah, ini kan ada muncul tampilan seperti ini. Ya, ada muncul tampilan website seperti ini. Kemudian, kamu bisa searching pertama implementasi kebijakan. Nah, cukup kata kunci aja, implementasi kebijakan. Nanti kan mulai tuh men-searching tuh implementasi kebijakan, artikel-artikel mana saja yang membahas tentang implementasi kebijakan. Berapa UKT-nya per semester itu, Peraya? 10, Bang. Di 10 luar juta. ujian dan lain-lain. Iya, Di luar ujian dan lain-lain. Lumayan gede juga iya, berarti. Tapi masih lebih murah sih dibanding kampus lain. iya benar. Katanya masih mudah, Bang. Beda 2 juta dari MAP ya. Iya, emang P8 ya, Bang. Hmm. Tapi setidaknya kita ujian nggak bayar. Atau udah bayar sekarang ya? Iya, benar. Kurang tahu sih, Bang. Pas saya nggak bayar kayaknya. Iya. Oke, ini contohnya Karya. Ada nampak tampilan websitenya? Iya, nampak, Bang. Nah, ini
adalah yang bulatan-bulatan ini para itu adalah berbagai website jurnal, ya. Nah, yang di sebelah kanannya ini nanti ada dua, kamu bisa ada dua apa nih, dua scroll. Pertama kamu scroll sedikit ke bawah seperti ini. Nah, ada scroll kedua dia. Ini kamu bisa scroll lagi di sini. Ya, ini untuk kamu scroll artikel-artikelnya. Nah, di sini nanti akan muncul semua artikel membahas tentang implementasi kebijakan. Kalau kamu buat artikel tentang implementasi kebijakan, ini website ini adalah salah satu kuncinya. Kenapa? Karena dari website ini kita bisa mencari berbagai artikel jurnal yang topiknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, yang topiknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ini, tapi ingat ya, website ini tuh campur dia. Jadi ada yang sudah terakreditasi Sinta 1 sampai 6, ada juga yang masih ber-ISSN. Jadi pandai-pandai kamu dalam memilah, ya. Pandai-pandai kamu dalam memilah sebenarnya. Nanti kamu kan tahu cara membedakan website itu jurnal itu sudah terakreditasi atau belum kan? Udah bisa? Belum, Bang. Oke, sekali jalan aja kalau gitu saya jelaskan ya. Nah, pertama ini contohnya ya, Ya. implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Implementasi kebijakan pendaftaran tanah. Kamu bisa klik dari PDF-nya ini. Klik PDF-nya aja. Nanti kan ini dia kan nggak muncul nih PDF-nya nih, ya. Kalau PDF-nya nggak muncul, kamu bisa klik website ini, tapi klik kanan aja biar situsnya nggak hilang. Nih. Nah, kamu bisa masuk ke tab baru. Nah, ini dia. Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kabupaten Muaro Jambi. Ya. Nah, ini abstraknya. Ini full text-nya. Ya, ini udah volume 6 nomor 2 dia. Kamu bisa download sendiri nanti. Ini sudah ada, bisa di-download sendiri PDF-nya. Ya. Tenang aja, nanti kan ini kan saya record, ini nanti saya masukkan ke YouTube, nanti bisa kamu lihat lagi ya, kamu simak lagi. Ya. Nanti website apanya pun nanti linknya tuh saya share. Nah, dari sinilah nanti kamu akan menelaah ya. Misalnya kita coba download ya. Nah, oke, udah muncul nih tampilan artikel kita download nih. Nah, kan sudah ada nih ini implementasi kebijakan. Ini abstraknya sudah ada, kalimat pendahuluannya. Nah, identifikasi masalahnya. Nah, tinjauan pustakanya juga sudah ada sini. Dia menggunakan teori pemerintahan, fungsi pemerintah, kebijakan publik dan implementasi. Nah, ini dia 6 variabel. Dia menggunakan, ini dia ada 6 variabel yang menjadi indikator dia. Yang dia kutip dari bukunya Donald Van Meter dan Karl E. Van Horn dalam Wahab tahun 2012 dia mengutip ya. Kamu nanti kalau misalnya kalau kamu mau mengutip tulisan indikator dari Donald, nampak ya tulisannya ya. Donald S. Van Meter Ya. dan Karl E. Van Horn. Kamu kutip aja dari tulisan dia ini ya. Jangan pula kamu buat misalnya Wahab dalam ini nggak usah. Ya. Paham maksud Abang? Bisa gini. Kamu mengutip misalnya menurut Donald S. Van Meter dan Karl E. Van Horn ya lu buat dalam Masnah DKK misalnya. Ya, dalam Masnah DKK, indikator teori implementasi kebijakan terdiri dari, ya, baru langsung masukkan aja 1, 2, 3, 1 apa standar dan sasaran kebijakan, kemudian sumber daya manusia, kemudian komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksananya. Nah, ini adalah indikator dari implementasi kebijakan, Pak Raya. Di sini nanti bisa kamu ambil. Ya banyak teori tentang implementasi kebijakan, nggak hanya dari yang kamu ambil itu saja. Kalau itu yang kamu ambil, menurut saya itu terlalu panjang, terlalu banyak. Berarti nanti kamu buat pertanyaan indikator. Ini kan cukup 6 indikator nih. Ini kan 6 indikatornya nanti kamu Iya, benar. jabarkan, ya kamu jabarkan dari menelaah situasi yang ada di lapangan. Ada paham maksud saya? Iya, paham. Nah, ini salah satu artikel nih. Ya baru satu artikel ini baru. Ya, masih banyak artikel lainnya yang ini kamu close saja nanti kalau udah selesai kan. Nah, masih banyak artikel lainnya yang bisa kamu searching di sini. Untuk sekedar kita mencari referensi dalam penulisan artikel jurnal ilmiah, ya untuk mencari teori-teori, kemudian kita bisa melihat permasalahan-permasalahan pada penelitian orang lain. Oke. Oke.
Nah, Iya. jadi judul kamu ini nanti ya kamu tinggal searching aja. Kalau saran saya Pak Haya, kalau kamu membuat artikel tentang implementasi kebijakan, apalagi mau tembus ke Scopus internasional ya, itu daftar pustaka kamu harus banyak ya. Minimal Hmm, daftar pustaka kamu tuh harus 35 bagus. sampai 50 itu minimal itu Pak Haya. Enggak lagi kita bisa buat daftar pustaka tuh Oke. cukup 10, 15, 20. Enggak, kalau bisa malah saya harapkan kamu kalau bisa buat daftar pustaka sampai 45 daftar pustaka. Walaupun yang kamu kutip hanya sebagian Iya. kecil saja. Misal di tulisan ini kamu hanya mengutip misalnya indikatornya misalnya. Atau kamu ingin mengutip satu paragrafnya saja misalnya, ya. Misalnya di paragraf ini saja kamu kutip. Atau kalau sebenarnya kan dalam tulisan Scopus itu Farhaya, satu kalimat ini misalnya sampai sini ya misalnya ya, itu dia mengutip sampai 5 tulisan ya. Jadi dia menganggap sudah Iya. menyentuh dari 5 tulisan dalam satu paragraf atau dalam satu kalimat bukan satu paragraf. Pernah nggak kamu lihat tulisan-tulisan Scopus seperti itu? Iya, ada beberapa kutipan misalnya dalam Iya, satu satu kalimat. ini kalimat aja. Dalam satu Mm-mm. kalimat itu bisa banyak kutipannya. Makanya orang kalau tulisan Scopus itu varian itu Iya. 50 kiat sebenarnya daftar pustakanya banyak itu ya. Sebagai penanda bahwa itu benar Iya, ilmiah, benar. tulisan kamu itu betul-betul mengambil dari berbagai referensi gitu. Dan sebenarnya memang kalau kamu Oke. mau ngambil apa namanya artikel-artikel yang menjadi pendukung kamu dalam penulisan Scopus, sebenarnya kamu harus mencari artikel-artikel berbahasa Inggris juga dan itu pun dari jurnal-jurnal Scopus sebenarnya Pak Raya. Hmm. Nah, misal gini, ini kan saya kan menunjukkan satu website ya Pak Raya ya. Website adalah openknowledgemaps.org. Ya. Nah, ada Iya. cara satu lagi untuk misalnya kamu mengambil referensi dari jurnal yang sudah terakreditasi Scopus atau misalnya Sinta 1 dan 2. Kan target kamu Sinta 1 dan 2 ya. Iya, benar. Nah, misalnya gini, ini kita close lagi ya Open Knowledge Map-nya ya. Saya anggap kamu sudah paham ya. Nanti kita mau tinggal coba saja nanti. Oke, ada nama websitenya itu Sinta Kemendikbud. Sinta Kemendikbud nama websitenya. Ya, atau Kemdikbud. Nah, oh ya Kemdikbud bukan Kemendikbud ya, tapi Kemdikbud. Nah, nanti kamu klik ini, ada logo seperti ini, kamu klik. Nah, sekarang ini ada kata autor, ini kamu ganti dengan jurnal. Ya, kamu ganti dengan jurnal. Atau kalau kamu mau ganti dengan Scopus bisa juga. Ya, artikel Scopus. Jadi ini ada banyak bisa kamu cari melalui ini. Tapi kalau saya saran jurnal aja dulu. Ya, jurnal. Kemudian ada lagi filternya ini. Misal jurnal tentang administrasi publik. Nah, kan ada banyak ya jurnal-jurnal administrasi publik ya yang muncul di sini ini. Nah, kamu bisa lihat di sini. Nah, ini ada tanda S2 ini berarti dia ada Sinta 2 nih berarti. Para ya. Ya. Hmm. Kalau Oke. tanda S2 berarti dia sudah Sinta 2. Ada S3, Sinta 3. Nah, nanti di sini kita Sinta 3 ya. Nah, oke. Ada satu lagi caranya. Ah, ini filter. Saya lupa. Ah, ini ada filter. Kamu fokus misalnya ini kamu centang Sinta 1 dan Sinta 2. Misal kamu hanya berfokus kepada Sinta 1 dan Sinta 2 saja. Ya. Nah, kamu filter jurnalnya. Kamu filter jurnal ini. Nah, nanti akan muncul jurnal. Kemudian cari lagi. Misalnya kebijakan publik. Nah, ini dia. Ya.
ada muncul jurnal, itu jurnalnya adalah Indonesian Treasury Review, Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, dia sudah Sinta 2. Nantinya kamu bisa klik yang website ini, ya, klik yang bagian website. Dia akan nanti akan langsung terhubung nanti langsung ke website jurnalnya Farhaya. Nah, ini dia website jurnalnya. Nah, di sini kamu nanti bisa mendownload, misalnya mengambil, ya, tinggal download aja artikel-artikel orang ini. Kalau untuk menjadi referensi kamu dalam penulisan artikel kamu. Karena bagaimanapun kalau kamu maunya Sinta 1 dan 2, paling tidak daftar pustaka kamu juga harus berasal dari referensi Sinta 1 dan 2, walaupun tidak seluruhnya ya, walaupun hanya sebagian. Nah, cara mencari jurnal terakreditasi Sinta 2, apalagi yang sesuai dengan topik yang kamu angkatkan, ya. Kan kamu kan berfokus kepada aspek kebijakan publik ya, makanya tadi saya ambil jurnalnya tentang kebijakan, ya. Nah, kamu bisa ambil di sini, nih, di jurnal ini. Di sini ada menunya, isu, kamu pilih arsip misalnya, ya. Nanti kamu bisa buka masing-masing ini, bagian menu-menu ini, untuk kamu download artikel-artikel yang sesuai dengan topik yang kamu inginkan, ya. Nah, itu salah satu tips yang bisa saya berikan sama kamu, ya, untuk mencari jurnal terakreditasi Sinta 2. Nah, nanti pun kalau kamu mau mencari lagi, ya, kalau kamu mau mencari lagi, misalnya ini kita kembalikan dulu ya. Nah, misalnya nanti kamu bisa juga nanti open apa aja, open YouTube aja nanti misalnya kan. Atau kemudian kamu bisa nyari lagi nih. Nah, kamu cari lagi judul baru misalnya tentang administrasi. Nah, nanti kan muncul tuh Mandiri Administrasi Bisnis Kewirausahaan ya, Sinta 2. Sinta 1 belum ada berarti untuk jurnal-jurnal administrasi. Oh, ini ada administrasi publik ya, Sinta 2 juga nih. Jurnal kebijakan dan administrasi publik. Ah, bisa kamu cari juga di sini. Ya, tinggal klik aja nih, klik kanan. Nanti kan kamu langsung terhubung ke websitenya, ambil artikelnya, jadikan referensi dalam penulisan kamu. Ini ambil di arsip. Kalau kamu mencari tumpukan artikel jurnalnya, ambil di arsip. Nah, di arsip ini nanti sudah ada berbagai macam volume yang sudah terbit di artikel jurnalnya. Ya, ini contohnya. Ini bisa kamu download langsung. Ya, tinggal diklik. Nah, ini cara mencari dari website jurnal terakreditasi Sinta 1 dan 2 khusus. Ya, melalui tadi website sintakemdikbud.go.id. Ya, kemudian nanti di bagian filter itu di bagian impact ini nanti kita apa namanya? Kita ulang lagi ya. Ada di bagian author, kamu pilih jurnal. Ya. Kemudian kamu klik aja nama jurnalnya tadi apa. Misalnya tadi kayak tadi administrasi publik kan. Ya. Tinggal di enter aja nanti muncul, kamu pilih filternya. Maunya Sinta 1 sama Sinta 2. Filter jurnal. Nah, muncul dia seperti ini. Ya. Yang bisa ada Sinta 1 juga ini. Nah, itu cara mencari dari website jurnal, kamu ambil artikelnya. Kalau dari artikel tadi itu di openknowledgemaps.org ya Pak ya. Iya. Nah, kamu kan mau ngambil judul tentang pengurangan risiko bencana sebagai upaya membangun sistem penanggulangan bencana. Pengurangan risiko bencana sebagai upaya membangun sistem penanggulangan bencana rumah anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak. Berarti kamu menggunakan teori implementasi dalam membahasnya. Teori Iya. implementasi, kamu kaji tentang bagaimana apa saja upaya-upaya pengurangan risiko bencananya, kemudian bagaimana upaya dari apa namanya tadi, upaya dari membangun sistem penanggulangan bencana rumah anak tadi, ramah anak tadi. Tapi menggunakan teori implementasi ya. Iya. Nah, oke. Iya, benar. Saya sudah dapat gambarnya. Sekarang kita masuk dulu ke bagian struktur artikel ya. Takutnya kan kamu lupa, cuma saya akan mengingatkan kembali. Iya. Udah, udah, udah kamu download template artikel jurnal yang kamu tuju itu, Perhaya?
Kayaknya mungkin karena ini ya Bang ya udah coba cari template-nya, cuman kayaknya yang ada cuman ini guidelines untuk abstraknya aja. Mungkin karena diseleksi dulu abstraknya kali ya Bang. Kalau udah misalkan lolos baru ada guidelines untuk eh, jurnalnya. Karena ya cari nggak ada Bang. Oke, nggak masalah kalau Adanya gitu. cuman abstrak. Kita Mm-mm. fokus pada abstrak dulu berarti ya, pembuatan abstrak aja dulu berarti ya. Iya, baru abstrak aja. Oke, baik. Abstrak, saya share lagi materinya. Oke, nah ada muncul. Udah, Oke, kita akan membahas tentang teknik penulisan artikel jurnal ilmiah ya, Farah ya. iya. Sama jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal. Ini konsep, kita langsung saja masuk. Nah, ini kualitas jurnal ilmiah di Indonesia diukur melalui Sinta Kemendikbud. Ya, tadi Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemudian indeks sosial ukur reputasi jurnal, ada Google Scholar, ada Garuda, ada Moraref, ada DOAJ, Dimension, ada Scopus dan WOS untuk yang tinggi. Ya, untuk tingkat tingginya. Oke. Jadi kalau kamu mencari artikel-artikel jurnal, usahakan paling tidak dia sudah terakreditasi Sinta untuk di tingkatan Indonesia dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi kalau tulisan-tulisan yang bagus, saran saya ambil dari tulisan Sinta 1 sampai Sinta 4. Ya. Kalau pengalaman pribadi Hmm. saya, kalau kita mau mencari referensi artikel paling tidak batasnya adalah Sinta 1 sampai Sinta 4. Kemudian ya untuk internal nanti itu bisa menggunakan Scopus. Nah, artikel jurnal ilmiah. Kita masuk ke bagian abstrak saja langsung ya. Kalau dalam penulisan struktur artikel ilmiah itu ada dua metode, ada namanya IMRAT, ya. Ada metode IMRAT, ada metode non IMRAT. Perbedaannya sebenarnya sih tidak terlalu banyak. IMRAT ada titel, judul, kemudian autor dan afiliasinya, kemudian ada abstrak dan juga keyword. Nah di sini ada namanya main text, ya. Dikatakan dengan IMRAT itu pertama adalah introduction. Ya, apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang menjadi latar belakang dalam penulisan ilmiah yang akan kamu angkatkan. Kemudian yang kedua ada metode. Metode adalah metode yang akan digunakan. Kemudian result, ya, apa yang ingin kamu cari, yang kamu jelaskan. Kemudian discussion, apa yang kamu temukan. Kemudian terakhir conclusion, kesimpulan. Kemudian baru setelah itu ada, ini bisa ada bisa tidak dalam artikel, acknowledgement, itu ucapan terima kasih ya kepada pihak-pihak yang telah membantu kita dalam penulisan artikel ini, bisa ada bisa tidak. Kemudian terakhir ada reference, daftar pustaka, ada suplementari material. Ini biasanya kalau di penelitian kuantitatif misalnya seperti kayak tabel-tabel pengolahan hasil apa ya, hasil-hasil dari regresi, hasil normalitas atau asumsi klasik. Nah, yang kedua ada metode non imret. Kalau non imret itu dia apa namanya, di bagian ini yang lebih perbedaannya. Ini cukup ada introduction, ya, eh, di mana kita berfokus kepada apa saja latar belakang permasalahan yang ingin kita kaji, kemudian langsung juga masuk di dalam artikel tersebut udah metode penelitiannya sudah ada, ya. Kemudian di bagian akhir introduction, di sini juga ada main body of paper, apa yang kita pelajari, dan terakhir conclusion. Jadi apa yang kita rincikan di bagian embed, kalau di embed dia lebih diumumkan. Itu saja perbedaannya. Nah, ini abstrak aja langsung. Abstrak itu ini poin-poin unsur yang harus ada dalam abstrak Paraya. Tapi di beberapa artikel jurnal ada yang berbeda. Nah, di kajian yang saya ikuti, dalam pelatihan yang saya ikuti, untuk bagian abstrak itu yang pertama harus ada tujuan dan ruang lingkup penelitiannya apa. Ya, tujuan dan ruang lingkup penelitiannya apa. Kamu nggak bisa hanya sekedar mengatakan bahwa misalnya penelitian kamu tadi tentang apa namanya, upaya
Lupa saya judul kamu tadi. Ntar di bagian catatan, ya di bagian obrolan. Gak bisa hanya sekedar membahas Penanggulangan tentang, bencana, ya nggak bisa hanya sekedar membahas tentang pengurangan penanggulangan risiko bencana. bencana, Bang. Gimana? Pengurangan risiko bencana yang ramah anak, Bang. Nah, kamu di bagian abstrak, kamu tidak bisa hanya menjelaskan tentang upaya dari tujuan penelitian kamu adalah untuk penanggulangan bencana dalam membangun ramah tadi. Tapi kamu harus jelaskan karena apa Iya. yang menyebabkan kamu membangun tujuan ini. Misalnya adanya bentuk penanggulangan bencana yang belum ramah anak, di mana ketika terjadinya ketika Oh. terjadi bencana, ada proses evakuasi, anak yang selalu menjadi korban. Ya, anak-anak yang menjadi korban misalnya Mhm. dalam penelitian kamu. Nah, di situ nanti kamu jelaskan di bagian abstrak, ya. Setelah itu yang kedua, metode. Metode yang kamu gunakan apa? Nah, kalau kamu selalu metode kualitatif, kalau kamu misalnya metode kualitatif, jelaskan juga teknik pengumpulan datanya apa, misalnya observasi, wawancara, pengamatan, ya. Kemudian di Iya. metode pun bisa kamu juga menjelaskan indikator teori kamu pakai siapa. Misalnya indikator dari teori apa tadi Danau misalnya tahun 2021 ya, dari 6 indikator. Tapi kamu cukup menyebutkan, saya tidak menjelaskan. Kemudian setelah itu baru teknik analisis. Yang terakhir teknik analisis. Ingat di bagian abstrak kita hanya menyebutkan, tidak menjelaskan. Untuk bagian aspek metode, ya. Di bagian aspek metode kita hanya menyebutkan dan tidak menjelaskan. Setelah metode apa? Hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan kita kita simpulkan dia. Ini masuk dua sebenarnya. Eh, kita meringkas hasil pembahasan tadi yang telah kita temukan di hasil penelitian, kemudian kita simpulkan. Tapi kalau kebanyakan artikel dia sekali jalan, hasil kesimpulan dan hasil pembahasan dan kesimpulan itu dia sekali jalan kebanyakan artikel. Tapi kalau Oke. beberapa artikel dibedakan, ya. Kalau di abstrak yang saya pelajari dalam penelitian yang saya ikuti, ini saya ikuti pelatihan sebenarnya di Universitas apa namanya, yang ada di yang ada di Tanah Datar, pelatihan ini secara nasional. Di situ latar belakang masalah tidak perlu dijelaskan di bagian abstrak, ya. Jika ada hanya satu kalimat saja. Dan kemudian abstrak itu ada batasan tadi dari 150 sampai maksimalnya 250 kata. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, di panduan penulisan untuk international conference itu berapa jumlah kata di alam abstrak yang maksimalnya? 300, Bang. Oh, 300, panjang itu. Bisa kamu banyak menjelaskan tuh berarti Faraya. Iya. Nah, kalau seandainya dia 300 kata, Mhm. maka kalau saran saya dilengkapi saja. Ada namanya itu 4 unsur yang harus ada pada abstrak kamu. Ya, pertama Oke. permasalahan penelitian. Ingat ya, permasalahan latar belakang masalah ini di beberapa jurnal tidak perlu digunakan, tapi di beberapa tulisan internasional yang saya temukan masih dipakai, ya, masih dipakai dia. Kalau seandainya mau kamu buatnya misalnya dalam satu kalimat panjang aja misalnya permasalahan penelitiannya. Ingat ya, pertama harus ada permasalahan penelitian, itu unsur pertama yang harus ada. Yang kedua, tujuan penelitian, ya, tujuan dan ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, metode penelitian, metode yang kamu gunakan apa? Dan yang terakhir, hasil dan pembahasan. Masuk juga di situ aspek kesimpulan. Itu 4 aspek yang harus ada pada abstrak. Ya, paham sampai sini? Um, Misalnya gini, saya tanya sama kamu dulu, apa permasalahan dalam penelitian yang kamu angkatkan tentang judul tadi? karena selama ini tuh nggak ada sistem manajemen bencana yang ramah anak dan memperhatikan anak. Jadi setiap bencana yang terjadi itu terakhir bencana gempa bumi di Kota Padang karena lokasinya Kota Padang itu berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana itu paling banyak yang terjadi korbannya adalah anak-anak seperti itu. Nah, oke, itu kamu jelaskan di abstrak. Coba kamu ketikkan sekarang. Kita langsung selesaikan abstrak kamu ya. Coba ketikkan itu sekarang, Faraya. Oke. Langsung kita
Selesaikan abstrak kamu ya. Buat itu dulu. Nah, Nanti akan coba nanti saya perbaiki kata-katanya. baik. Boleh kamu ketik di Word atau di bagian kolom komentar. Jadi Oke. target kita abstrak kamu selesai. Walaupun kita sebenarnya belum dapat nih gambaran. Kamu ada nggak dapat gambaran dari hasil dan pembahasan yang akan kamu capai secara gambaran? Belum, Bang. Biasanya gimana itu ya, Bang? Kalau misalkan belum mau bikin artikel nih, kan disuruh dosennya ikut konferensi internasional ini kan, tapi belum belum ada melakukan penelitian gitu, belum ada ke lapangan. Apa masih masih mungkin untuk bisa ikut gitu, Bang? Masih mungkin untuk bisa bikin artikelnya? Sebenarnya bisa aja Pak ya. Karena memang gini, ketika kita disuruh melakukan pembuatan artikel, tapi artikelnya belum rampung, belum sampai kepada penelitian, cuma kita udah disuruh membuat apa namanya, ikut acara konferensi internasional ini. Sebenarnya di bagian hasil dan Iya. pembahasan itu kita mengada-ada sebenarnya. Ini sebenarnya agak hal tabu ya bagi seorang peneliti sebenarnya. Cuman kita mengada dulu kalimat hasil pembahasan kita, tapi nanti ketika sudah selesai penelitian Oh, kita, abstrak tadi bisa diganti kok di konferensi internasional. Karena setiap konferensi abstrak itu pasti berubah dari yang awal dikirim dengan yang telah diselesaikan di akhir, oke, ya. Nah, oke. cuman kalau saran saya gini, kamu ada nggak teman kamu di Badan Penanggulangan Bencana di Kota Padang? Kenalan kamu? Kenalan dosen sih, Bang. Ada dikasih kontaknya kemarin, cuman kenalan sendiri nggak ada. Oh, kalau kenal langsung belum berarti. Tapi kontaknya udah ada. Iya, belum ada. Iya, ada Kalau saran, kontaknya. oke. Kalau saran saya kamu buat dulu janji untuk nelpon, untuk wawancara sebentar. Paling tidak kamu dapat gambaran Oke, walaupun cuma sedikit Pak Raya di bagian hasil dan pembahasan nanti. baik, Kan gini, baik. kita kan kalau membuat hasil dan pembahasan harus jelas tuh indikator kita dulu Pak Raya. Nah, kamu dudukkan dulu. Kamu Hmm, judul udah, masalah udah, teori yang kamu gunakan lagi. Kamu pakai teori apa? Nanti kamu kan searching tuh di berbagai artikel jurnal ya. Yang saya tunjukkan tadi di openknowledgemap.org. Kamu pilihlah indikator untuk iya. pakai apa. Anggap pakai indikator tadi yang kita buka artikel pertama tadi. Ada 6 indikator. Kamu wawancarai orang itu dari 6 aspek indikator itu. Ya, permasalahannya. Hmm, Kamu wawancarai dari 6 indikator itu. oke. Karena hasil dan pembahasan itu, Farah ya, dikaji melalui indikator teori yang kita pakai. Ya kan? Harus Hmm, berdasarkan hasil telah dari indikator teori yang kita gunakan. Makanya paling tidak kamu bertanya secara ringan saja dulu, ya. oke. Misal tadi dari 6 indikator ternyata dua dia nggak terjawab, ya udah nggak apa-apa. Paling nggak kan Pak indikator terjawab gitu. Walaupun secara umum itu nanti kita buat hasil dan pembahasannya. Secara umum, Oke. ya. Sekarang kan kalau di Indonesia kan masih malam ya ini ya. Nanti kamu tentukanlah waktu nanti kalau bisa chat beliau atau izin bicara menelpon lah untuk wawancara gitu. Atau bagaimana nanti cara kamu Mhm. untuk berkomunikasi dengan mereka. Paling tidak harus ada satu orang untuk menjadi narasumber kamu gitu, untuk membuat gambaran kasar, membuat kalimat hasil dan pembahasan di bagian abstrak tadi. Nanti kalau penelitian lebih lanjut baru kamu lakukan. Karena biasanya konferensi itu dari jarak abstrak Baik. kepada penelitian itu sampai 2-3 bulan. Nah, kamu dalam 2-3 bulan ini ada di Indonesia enggak? Hmm. Ada sih, Bang, rencananya Oktober. Oh, Oktober. Sekarang berapa nih? Iya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober baru Pak Raya kamu ke Indonesia. iya. Itu pun gak bisa lama, Bang. Soalnya masih baru ini kan, masih baru kerja. Oh, kamu pindah kerjanya di Iran, bukan kerja di Padang lagi berarti. Oh, enggak. Udah nggak kerja di Padang lagi. Oh, gitu. Oke, baik, baik. Terus nanti rencana kamu nanti itu penelitian kamu gimana? Oh, nah itu juga apa yang sebenarnya, Bang? Eh, apakah nanti untuk wawancaranya bisa
bisa online atau gimana gitu. Kalau enggak nanti palingan tahun depan itu baru bisa cuti Bang. Cutinya paling Oke. 1 bulan gitu. Ya. Kamu punya saudara nggak? Ada di Padang kan Bang? Iya. Kalau saran saya Ada. minta tolong saudara kamu aja. Oh, gimana itu caranya Bang? Untuk wawancara bisa diwakilkan itu Bang? Iya, Atau diwakilkan maksudnya aja. minta tolong gitu? Iya, Oh, diwakilkan gini. eh Saudara kamu itu laki-laki perempuan? ada laki-laki ada perempuan sih Bang, soalnya Bisa keluarga sekali dua, satu. sekali dua orang itu kan ke sana. Tapi kamu tetap ngurus surat izin penelitian tetap Oh, iya iya. ya. Dan kamu Oke kan Bang. jauh nih, ya diurus suratnya Iya. dari jauh. Nanti saudara kamu yang menjemput. Setelah itu nanti saudara kamu nanti mengantar ke sana. Yang aku aja sebagai diri kamu dulu untuk pengambilan data, karena Oh, dia nggak akan kamu minta wawancara aja gitu sama beberapa orang gitu, Faraya. oke oke. Hmm. Daripada kamu menunda di tahun depan, caranya itu kamu selesaikan dulu eh, surat izin penelitian kamu, ya. Nanti sudah selesai surat izin penelitian itu, minta saudara kamu yang ada di Padang ambil surat izin penelitian tadi, ya, masukkan ke kantor Oke. apa namanya Badan Penanggulangan Bencana tadi. Setelah itu bisa nggak langsung wawancara atau perlu beberapa hari lagi. Nah, kapan hari bisa? Saudara kamu harus ngambil data ke sana. Ya, itu nanti pandai-pandai kamu lah dengan saudara Oke. kamu ya. Baik. Oke Bang. Oke, jadi jangan diundur tahun depan. Kalau bisa selesaikan tahun ini nggak ada masalah, ya. Nah, Oke. coba kamu paparkan. Dah kamu buat ya, bagian abstraknya. Sudah Bang Eh, bagian bagian ini ya, permasalahan. kedua, bagian permasalahan. Oke, saya stop share dulu. Iya. Nah, coba tampilkan. Share screen aja. Hmm. Nah, soalnya untuk zoomnya ya pakai HP. Oh, pakai HP. Iya bentar-bentar coba pakai. Oke. Nanti kamu Bang perhatikan kalau gimana? ini mau kalau mau ikut yang apa ya ada breakout roomnya tadi ya Bang? Enggak Siap, ya? ada yang mau ikut? Ayah maksudnya mau di Oh, join di mas, ini juga bisa nggak ya? oh boleh. Jangan saya buka breakout room nama bang. Udah, nggak masalah. Karena memang breakout room ini lebih banyak dipakai memang. Gitu. Yang ini ya. Kelihatan nggak? Oke, ada kelihatan. Coba diarahkan ke bagian abstraknya. Yang nah, Oke, perspektif anak-anak umumnya diabaikan dalam literatur manajemen risiko bencana.
Dan dalam setiap bencana alam terjadi, anak-anak selalu menjadi korban utama yang cenderung dinomor duakan penanganannya. Masih belum masuk masalah sini Pak Rayo. Belum ya, Bang? Perspektif anak umumnya diabaikan dalam literatur manajemen risiko bencana. Apa yang dia kan 300 kata ya, berarti kan panjang tuh. Coba kamu jelaskan dulu misalnya aspek pentingnya eh, pengurangan risiko bencana. Atau Misalkan misalkan berapa? langsung aja belum ada, bisa nggak Bang kalau langsung aja belum adanya sistem penanggulangan bencana yang ramah anak Bisa? Masukkan kan itu kan masuk masalah itu. Bisa? gitu. Bisa. Kamu masukkan itu dulu. Bisa. Ketiklah. Perspektif anak-anak umumnya diabaikan dalam literatur manajemen risiko bencana dan dalam setiap bencana alam yang terjadi, anak-anak selalu menjadi korban utama yang cenderung nomor dua kan penanganannya. Belum adanya sistem penanggulangan bencana. Pentingan anak. Gitu kali, ramah anak tadi. Oke. Kenapa dihapus? Bedanya sistem penanggulangan bencana Ramah yang ramah. gimana, Coba masukkan bagusnya kejadian gimana kasus Bang? gini. Ketika bencana terjadi, anak sering menjadi korban dalam proses Hmm. ya kamu tahu lah masalahnya. Pokoknya anak-anak ketika adanya bencana tadi, mereka selalu menjadi korban yang paling banyak atau sering terjadi korban anak-anak ketika proses penanggulangan bencana. Itu masuk masalah itu. Ini di data Badan Penanggulangan Bencana ya. Iya Bang, itu ada sih di proposal di Bagaimana? kelihatan nggak Bang proposalnya? Nampak bagian Nggak ya, abstraknya. Apanya belum nampak? udah. Proposalnya kelihatan nggak Bang? Atau masih abstrak yang tadi? Masih abstrak sih tampilannya. Oh, oke oke. Bentar. Draft abstrak Journal of Oh, Nah, kamu udah ganti judulnya halaman. juga sih Bang salah satu. Ya, udah ganti halaman. Yang ini Bang, apa judulnya itu dalam ketentuannya untuk judul itu paling banyak 15 huruf. Paling banyak 15 huruf. Oh ya. Ya. Memang ada ketentuan seperti itu. Bentar, ada satu saya mau. Ah, bentar. Gimana caranya? Agak terputus-putus suaranya. Gimana? Nah, sorry Bang. Jadi judulnya itu Bang mungkin ada masukan nggak ya untuk soalnya paling banyak itu cuma 15. Oh gitu. Ini yang Iya. udah kamu lihat kan ke dalam bahasa Inggris. Berapa jumlah Iya, kata? Coba dibawa. masih banyak. Coba dibawa, dibawa. Dua, 20 masih Dua banyak. puluh, Iya. 20 dan in approach to build a child friendly disaster management system. Incident friendly in police. Dia harus 15 kata ya dalam bahasa Inggris. Iya. Coba dapur disaster risk educate reduction itu.
Sisakan kata apa namanya? And approach. Biasanya ada and dulu di depannya atau cukup approach langsung? And sih bang memang. Oke. And approach to build a child-friendly disaster management system in implementation. Ada berapa kata itu? 16. 16. Dia ada karena ada to be ini sebenarnya varian yang membuat agak Iya, panjang. Kalau dihapuskan kata kalian and nggak satu bisa. aja. Um, And approach to build itu apa artinya Farya? pendekatan. Sebuah pendekatan kan Oke. Pendekatan buat a child-friendly disaster management untuk system in membangun. child-friendly city police in Padang. Atau nggak usah pakai polisi kali ya bang. Nggak usah pakai polis, Hmm, masih bagus itu sebenarnya karena kan kebijakan kota layak udah, anak. soalnya udah implementasi kan bang. Atau harus pakai? Gimana gimana? Maksudnya udah ada implementasi kan, jadi tetap pakai kebijakan atau nggak usah? Oh iya ya udah ada kata implementasi, implementing ya. Ayo sistem ini Hmm, implementing. udah sih ini 15 Oh, udah tuh, udah. Jalan ganti gitu. judulnya. Gitu juga aja kali ya bang. Iya, an approach to build a child-friendly Hmm, disaster management, sebuah pendekatan iya. pembangunan manajemen sistem bencana ramah anak, ya. Hmm, Dalam implementasi kebijakan ramah anak di Kota Padang. Udah, oke, cukup itu, cukup. Itu aja berarti judulnya ya. iya. Oke. Hmm, Child-friendly disaster management system in implementing child-friendly city in Padang. Karena kamu dekat ya. Ini memang jadi 15 kata dia karena kan child-friendly kan ada kata penghubungnya lempet, dengket gitu ya. Child-friendly juga kamu dengketkannya nggak masalah iya. kata itu. Oke, jadi 15 kata pas. Oke, kita masuk kepada itu sudah ya. Dia tulis penulisnya cuma kamu sendiri, Pak ya. Nama dosen kamu nggak masuk. Iya, masuk nanti bang. Ini soalnya baru saya bikin tadi pagi. Oke, baik. Kalau gitu kita fokus ke abstrak lagi. Judul kan udah tuh abstrak, kita fokus lagi ya. Oke. Nah, di bagian abstrak kan udah jelaskan tuh perspektif anak-anak umumnya diabaikan dalam literatur manajemen risiko bencana dan dalam setiap bencana alam terjadi, anak-anak selalu menjadi korban utama yang cenderung nomor dua kan penanganannya. Belum adanya sistem penanggulangan bencana anak yang ramah. Oh, ini udah tadi kalimat pertama udah disampaikan ya. Anak-anak selalu menjadi korban utama. Nah, berarti hapus Iya. kata ketika terjadi bencana anak-anak menjadi itu hapus parah ya. Karena itu sudah tidak diabaikan. Kasus sejawab peneliti ini bertujuan untuk tujuan untuk mengkaji. Nah, sesuai dengan judul. Sesuai dengan judul. Bertujuan untuk mengkaji sesuaikan dengan judul. Untuk mengkaji pengurangan risiko bencana, ya, bencana sebagai upaya membangun sistem penanggulangan bencana ramah anak. Penanggulangan bencana ramah anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Padang. Di Kota Padang. Oke.
Apalagi ya, tunggu dulu. Dia di dalam abstrak itu unsur yang harus ada tadi di bagian abstrak. Pertama, orisinalitas kebaruan. Baruannya sudah ada saya lihat di sini. Akurasi latar belakang tujuan metode. Coba Iya, di dia bagian harus awal ada masalah. novelty statement. Gimana Faraya? Gimana, Bang? Coba di Di bagian awal. apa? Di bagian, Ya, di guidelines-nya ini, Bang, abstrak itu harus ada novelty statement-nya, Bang. Saya belum pernah ada bikin abstrak ya. Novelty statement novelty tentang statement. kebaruan. Iya, Ya, kebaruan itu. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana upaya kan dari kamu jelaskan tuh penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengurangan risiko bencana sebagai upaya pembangunan sistem penanggulangan bencana ramah anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Padang. Jadi kamu harus kamu novelty itu di urutan keberapa dia? Atau nggak dijelaskan terakhir. urutan keberapa ya? Kalau di susunan guidelines-nya ini di terakhir sih, Bang. Di Di terakhir struktur berarti ini. nanti kamu misalnya Ya, kebijakan mengenai penanggulangan bencana ramah anak ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti manapun. Nah, itu nanti kamu oke. sampaikan di penelitian kamu, ya, bahwa Ya, ya. kebijakan penelitian kebijakan tentang kebijakan ramah anak dalam penanggulangan bencana belum pernah diteliti sebelumnya, ya. Dan ini menjadi Oke. solusi juga upaya peneliti dalam mengkaji hal tersebut untuk membangun suasana yang kondusif bagi anak dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Misalnya nih, cara kami menjelaskannya. Itu novelty kamu, Varian. Novelty kamu udah ada sebenarnya dari judul ini. Kan belum pernah ada Iya, penelitian itu, membahas Bang. tentang ini kan? Iya, belum ada. Belum ada kan? Iya, belum ada. Hmm. Coba kita masuk ke bagian apa dulu. Dia gini, sebelum kita masuk ke masalah, ada latar belakang kajian dulu, para ya. Jadi, misalnya gini, pentingnya pengurangan risiko bencana untuk siap kesigap tanggapan dalam menghadapi bencana. Ya, itu kalimat misalnya gini. Coba kamu simak kata-kata saya ya. Itu. Misalnya pengurangan risiko bencana sebagai upaya untuk kesigap tanggapan bagi masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya bagaimana persiapan menghadapi bencana bagi anak-anak. Nah, baru nanti masuk ke masalah. Oh, Jadi jadi kita masuk penting kajian gitu. dulu, baru masuk masalah. Jadi enter tuh dulu, ya. Buat kalimat awalnya, ya. Misalnya tentang pentingnya pengurangan risiko bencana, atau gini, atau pentingnya manajemen bencana. Gimana lah kamu merangkai katanya, manajemen bencana atau pengulangan risiko bencana, penanggulangan risiko bencana, pentingnya sistem penanggulangan bencana, Gila gitu kalian. ya, yang ramah anak dalam upaya kesigap tanggapan dalam menghadapi bencana, khususnya bagi anak-anak. Kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya bagi anak-anak. Khususnya bagi anak-anak. Nah, baru masuk ke masalah. Gabungkan kalimatnya. Hmm. Nah, spasi ini. Nah, peristiwa anak-anak umumnya diabaikan dalam literatur menjamin risiko bencana dan dalam setiap bencana alam yang terjadi, anak-anak selalu menjadi korban utama yang cenderung nomor dua kan penanganannya. Belum adanya sistem penanganan bencana yang ramah anak. Tunggu dulu. Ini agak-agak nyambung, agak-agak gantung kalimatnya. Mungkin gini ya Bang, di nomor dua kan penanganannya dikarenakan belum adanya. Belum adanya Itu kebijakan enggak tersebut ya? yang mengatur gitu. Hmm. Nah, coba tambahkan.
Belum adanya kebijakan berarti ya, Bang? Belum adanya kebijakan, ya betul, belum adanya kebijakan. Jadi biar nggak aneh kalimatnya. Belum adanya kebijakan yang mengatur Yang apa, yang mengatur yang anak yang dalam situasi uh, situasi bencana. yang mengatur perlindungan sebelum terjadi bencana gitu. Soalnya ini apa Bang, yang itu pada tahap mitigasi sebelum terjadinya bencana, pra bencana. Dia kan gini, Pak Raya, sebenarnya kan fokus kamu tuh kepada sebelum bencana, setelah bencana, atau sesudah bencana. Penanggulangan Pra, risiko bencana, pra, manajemen risiko bukan bencana kan gimana? pra bencana, jadi pengurangan risiko, bukan pas udah terjadi, pas Oh saat iya iya, terjadinya bencana. iya dia pengurangan risiko ya. Pengurangan risiko tentu sebelum terjadi. Ya. Oke, Hmm. sama. Oke, kita baca lagi kalimat ulangnya. Pentingnya sistem penanggulangan bencana yang ramah anak dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya bagi anak-anak. Perspektif anak-anak umumnya diabaikan dalam literatur manajemen risiko bencana. Dan dalam setiap bencana alam yang terjadi, anak-anak selalu menjadi korban utama yang cenderung dinomorduakan penanganannya. Dikarenakan belum adanya kebijakan mengatur perlindungan anak sebelum terjadinya bencana. Oke, bagus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengurangan risiko bencana sebagai upaya membangun sistem tanggung jawab ramah anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Padang. Di Kota Padang ya, dulu. Coba kita jelaskan tujuannya. Gimana Bang? Coba lebih kita jelaskan lagi tujuannya. Oke. Ini bertujuan untuk mengkajikan pengurangan risiko bencana ya sebagai upaya membangun sistem penanggulangan bencana ramah anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Padang. Bencana sebagai upaya kota layak anak di Kota Padang. Ruang lingkup penelitian kamu apa saja rencananya Farah ya? Hmm, ruang lingkup, Hmm. ruang lingkup maksudnya gimana Bang? Jadi coba kita lebih spesifikkan kalimat tujuan ini. Ini kan tadi kan untuk Hmm, mengkaji pengurangan risiko bencana untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang ramah anak bagi kota layak anak di iya. Kota Padang. Jadi um, masalahnya itu Bang, kan ada kebijakan kota layak anak. Itu dia ada indikator um, penanggulangan bencana yang ramah anak, tapi fokusnya itu hanya pada saat sudah terjadinya bencana. Adapun sebelum terjadinya bencana itu cuman sebatas pemberian apa pemasangan rambu-rambu sama pemberian apa sih Bang, simulasi. Oh iya 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 Baru iya. sebatas itu aja. Jadi ayah menganggap itu tuh belum cukup untuk eh, Coba bisa temannya. melindungi anak-anak. Iya, Mm. teman gini. Pengkajian dikhususkan kepada upaya perlindungan anak sebelum terjadinya bencana. Ya, upaya Ya, fokus pengkajian. Jadi kita buat ini kan ada tujuan kan ada fokus apa namanya itu? Fokus kajian. Tambahkan para ya. gimana Bang? Oh, fokus Kita kajian tambahkan gitu ya. kalimat ya. Fokus kajian, fokus Ya, kajian, fokus kaji, aduh fokus kaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengurangan risiko bencana sebagai upaya mengurangi fokus kajian terkait fokus kajian terkait uh, upaya
upaya penanggulangan bencana, upaya fokus kajian. Belum gimana sih merangkai kata ini yang sebenarnya agak susah. Fokus kajian atau ini kajian berfokus kepada ganti kalimatnya Farah, kajian berfokus kepada eh, kajian berfokus kepada upaya perlindungan anak. Ya, kajian berfokus kepada upaya perlindungan anak sebelum terjadinya bencana. Udah. Kajian berfokus kepada upaya perlindungan anak pada sebelum terjadinya bencana. Sebelum jadinya bencana, Gitu ya. ya. Hmm. Atau mana yang cocok? Kajian berfokus kepada eh, upaya perlindungan anak pada saat sebelum terjadinya bencana atau kajian berfokus kepada upaya upaya kebijakan untuk menanggulangi perlindungan anak pada saat sebelum terjadinya bencana. Kepada atau kebijakan. Ya, Kajian kajian berfokus berfokus pada kebijakan perlindungan anak. Itu ya, Bang. pada Jangan upaya perlindungan kebijakan anak. perlindungan anak kepada upaya kebijakan perlindungan anak Upaya sebelum terjadinya bencana. perlindungan. Kebijakan perlindungan anak pada saat sebelum terjadinya bencana. Oke, cocok ya. Nah, masuk lagi kepada metode metode yang kamu gunakan. Jelaskan metodenya, kualitatif deskriptif kah, ya. Kemudian teknik pengumpulan data kamu seperti apa? Teknik pengumpulan data kamu nanti ada 4 itu. Observasi, wawancara, 3 nih. Dokumentasi. Enggak. Studi dokumentasi bisa juga. Hmm, Observasi, wawancara, yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kamu apa? Kualitatif deskriptif atau studi kasus atau gimana? grounded research, Bang. Gimana? Kurang jelas suaranya? Grounded research. Kualitatif. Yang apa ya? Apa ya? Grounded research itu memang jadi penelitian kualitatif itu Farhaya. Karena dia Iya, berfokus pada disebutkan juga, Bang. gimana? Disebutkan di situ berarti grounded research berarti ya, Bang. Bahasa sebut grounded research-nya. Karena kalau grounded Gak usah research itu cuma sebenarnya kalau dalam kualitatif aja berarti. ya kualitatif aja. Kualitatif itu dalam aspek apa? Kualitatif yang deskriptif Kualitatif. atau kualitatif perbandingan atau segala macam kan banyak tuh. Kalau grounded research itu memang kualitatif cirinya seperti itu grounded research dari teori apa namanya itu dari teori umum paling atas teori besar. Kualitatif Gitu ya, Bang. deskriptif ya itu yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data soalnya digabung. Pengumpulan data, observasi, observasi, wawancara, studi dokumentasi dan telah literatur misalnya, atau studi dokumentasi sampai studi dokumentasi aja lah. Eh, dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik Nah, analisis. kemudian ya boleh teknik analisis. Apa dulu? Boleh berikan teknik analisis kamu.
jelaskan teknik analisisnya. Apa teknik analisisnya Farah ya? Kalau kualitatif itu biasanya triangulasi sumber. Berarti langsung Langsung aja lah. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi sumber karena kamu kan dari berbagai atau triangulasi data. Coba buat aja triangulasi data, Farah ya. Triangulasi data. oke. Nah, Udah, di sini di bagian abstrak ini bisa kamu tambah ya. Misalnya gini kamu mau menambah. Ini kamu save dulu ya. Save dulu. oke. Udah kamu save? Udah. Nah, nanti ini bisa kamu tambahkan nanti misalnya indikator yang mau kamu pakai apa ya, dimana misalnya pengukuran implementasi kebijakan terdiri dari 6 indikator A, B, C, D, E. Bisa kamu tambahkan itu nanti di bagian indikator kamu, baru setelah itu masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, sekarang kan hasil dan pembahasan kan belum bisa kita tentukan ya, Pak ya? Atau mau kamu buat dulu? Bikin dulu aja lah. Oke, boleh. Gitu ya. Kalau gitu, coba dimatikan dulu share screen-nya. Nah, ini saya coba tampilkan ya abstrak artikel penelitian. Tapi dia singkat 3 sih. Tapi sebenarnya artikel ini bagus. Saya kalau ngajar karil, ini selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Nah, tadi ingat seperti yang saya sampaikan tadi di awal, di dalam abstrak berarti ada 5 unsur ya. Pertama latar belakang kajian yang pertama, yang kedua permasalahan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan pada penelitian. Nah, di sini ini kita mereview salah satu tulisan ya Pak Raya ya, biar nanti kamu bisa terbuka wacana kamu dalam membuat abstrak. Ini dia menggunakan teori evaluasi. Ya, kalau kamu kan implementasi. Kalau ini dia evaluasi dari suatu program yang dinamakan dengan aplikasi Depok Single Window dalam mendukung konsep Smart City di Diskominfo Kota Depok. Ya, dia menggunakan teori evaluasi, yaitu evaluasi dari suatu aplikasi, tapi di sini teori evaluasi itu lebih kepada mengarah kepada kebijakan. Dan program merupakan anak dari kebijakan. Kamu pasti paham ya? Karena kalau kebijakan, tahu banget itu. Jadi setiap kebijakan yang dibuat pasti nanti akan ada program-program yang akan diselenggarakan. Nah, kita lihat di bagian cara dia menulis abstrak. Ya, tadi seperti saya katakan tadi ada pertama latar belakang kajian nih. Di sini di bagian abstrak dia menjelaskan bahwa aplikasi Depok Single Window adalah media portal dari e-government yang merupakan inisiasi dari Diskominfo Kota Depok untuk membuat kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan dan mendukung konsep Smart City. Nah, ini namanya latar belakang kajian. Ya, latar belakang kajian tadi sudah kamu jelaskan tentang pentingnya upaya penanggulangan risiko bencana yang ramah anak. Nah, di sini dia sudah membuat. Nah, yang kedua, background. Masuk dia kepada permasalahan. The background to this research is many people. Latar belakang penelitian ini yaitu banyaknya masyarakat yang tidak aware, berarti tidak familiar nih tentang eksistensi dari aplikasi Depok Single Window. Itu kan masuk ke masalah tuh. Masih ada beberapa OPD ya, beberapa OPD pelayanan yang tidak terintegrasi dalam aplikasi ini. Yang mana juga banyak komplain dari publik. Nah, ini masuk ke aspek masalah. Kemudian adanya decrease ya, yang dimana beberapa macam permasalahan dalam penggunaan aplikasinya. Nah, ini aspek dari sini bisa kita lihat adalah latar belakang kajian. Ya, ini latar belakang kajian. Dari paragraf ini sampai sini adalah permasalahan penelitian. Ya, permasalahan penelitian. Kemudian di paragraf ini baru masuk tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan evaluasi Depok Single Window untuk mensupport konsep Smart City di Kota Depok.
ya yang ada di Diskominfo Kota Depok. Baru masuk metode. Nah, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian sini juga ada 6 dimensi. Nanti kamu bisa tambah ini. Kalimat seperti nanti pada abstrak kamu. Tapi kamu harus tentukan dulu kamu mau menggunakan indikator apa. Ya, there are six dimension consisting of ada 6 indikator pengukuran yang digunakan, yaitu ada efektivitas, ada efisiensi, ada adequacy, ada augment responsiveness, dan accuracy. Nah, ya, itu nanti bisa kamu tambah nanti untuk memperkaya bagian metode pada bagian abstrak kamu. Nah, di sini dia juga menjelaskan data yang digunakan adalah data yang berasal dari informan dan hasil observasi. Ya, kemudian data kedua berasal dari data yang ada di kota, yang ada di Kominfo Kota Depok. Nah, makanya tadi kan kita kan menjelaskan tuh di bagian abstrak. Abstrak kita itu kan tadi ada observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Nah, kamu bisa kamu tambahkan juga di bagian abstrak kamu itu bahwa ketika kamu data yang kamu gunakan pertama adalah data yang berasal dari informan ya atau data dari observasi dan informan ketika melakukan wawancara di lapangan misalnya nih. Bisa kamu tambahkan kalimat seperti itu. Di data kedua bisa kamu jelaskan bahwa berasal dari data dokumentasi yang ada di misalnya Badan Penanggulangan Bencana. Apa itu? Misalnya gini, kan ada tuh data jumlah anak yang menjadi korban ketika bencana terjadi ya, misalnya bencana tsunami, bencana gempa bumi. Nah, tapi nanti ketika di bagian hasil dan pembahasan harus kamu jelaskan data itu ya, karena kita kan abstrak itu kuncinya di sini Farah ya. Abstrak itu dia merangkum dari pendahuluan sampai kepada hasil dan pembahasan. Bedanya dengan rangkuman, kalau rangkuman penelitian dia hanya membahas hasil dan pembahasan saja, tidak ada lagi membahas masalah dan metode ya. Jadi kamu harus bisa membedakan itu. Rangkuman dari awal pendahuluan ya, permasalahan, latar belakang kajian, tujuan penelitian sampai kepada hasil dan pembahasan itu yang ada di abstrak. Tapi kalau kesimpulan hanya pada hasil dan pembahasan. Nah, nanti kamu bisa tambahkannya, tapi kamu tentukan dulu 6 dimensi yang kamu gunakan apa. Kalau menurut saya sih yang artikel pertama kita nemu tadi itu bagus tuh apanya tuh dimensinya, indikatornya. Ada 6 indikator. Kalau menurut saya bagus kamu pakai 6 indikator tadi. Itu saran saya ya. Ya, saran saya. Kemudian nanti bisa kamu jelaskan data pertama. Ini karena kan abstraknya kan ada jumlah minimal dan maksimal. Berapa kata para ya jumlah minimalnya? Halo, mohon maaf suaranya nggak keluar para ya. Yang abstrak ya, Bang. Iya, berapa minimal jumlah katanya di abstrak? Minimalnya nggak ada sih, Bang. Cuman maksimumnya 300 kata. Cuma 300 kata. Oke, bisa ya. Nggak ada Ya. masalah berarti. Jadi bisa kamu tambahkan nanti di sini ya data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan informan dan juga observasi pengamatan peneliti di lapangan. Kamu tambahkan itu ya. Itu kamu ketik Baik, Bang. sekarang juga boleh ya. Kamu ketik langsung sekarang juga boleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi pengamatan peneliti di lapangan. Boleh. Ya, udah. Dan Ya data yang digunakan dalam penelitian ini ya nanti saya kasih contoh artikel ini ke kamu adalah data yang berasal dari informan data yang berasal dari kita bedakan kalimatnya ya biar nggak apalagi ya data yang berasal dari wawancara dengan baik. informan dan hasil observasi pengamatan peneliti di lapangan kemudian ditambah dengan tambahkan pertanyaan kemudian ditambah dengan data dokumentasi yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang tambahkan kalimat itu.
Oke. Oke. Kemudian baru kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Nah, oke, sekarang kamu coba share screen lagi bagian abstrak tadi. Oke. Mana tadi ini metode penelitian digunakan dalam proses deskripsi dengan metode penggunaan observasi wawancara dan segmentasi. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan dan hasil pengamatan peneliti di lapangan ditambah dengan data dokumentasi dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa, nah kita rangkai dulu kalimat hasil dan penelitian dan pembahasannya. Oke, Bang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa mau kita buat. Nah, kalau abang nih sebenarnya agak ragu bang menyampaikan karena memang penguasaan kamu lagi di sini di aspek ini. Coba Pak Raya pikirkan. Kira-kira apa menurut kamu yang perlu yang bisa dibuat? Nanti abang koreksi tulisannya. Buku dua aja kan ya, Bang? Ini aja hasil dan pembahasannya Pak Raya. Indikator perlindungan khusus. Ntar, kita coba searching lagi ya yang tadi ya. Hmm. PTSL tadi. Kita download lagi artikel tadi yang kita cari tadi. Oke. Implementasi kebijakan kita. Biasa share screen dulu ya. Oke. Nah, oke Faraya, coba kita kaitkan Faraya terhadap indikator-indikator ini. Misalnya gini, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadi konflik di antara para agen implementasi. Eh, oh ya, tunggu dulu Faraya. Ada tadi satu yang saya ragukan. Kebijakan kota layak anak sudah ada. Dalam kebijakan kota layak anak ada salah satu indikator adalah kota apa namanya itu kebijakan penanggulangan bencana yang ramah anak itu kan. Iya. Iya. Nah, kamu bisa menjelaskan nanti kita buat kalimatnya seperti ini ya. Mhm. Kebijakan kota ramah anak di Kota Padang masih belum menanggulangi perlindungan anak saat sebelum terjadinya bencana.
Nah, itu salah satu kalimat Oke. yang ada di bagian dan pembahasan. Kita kaitkan itu. Karena kan sasaran kebijakan ini kan sasaran kebijakan, misalnya kebijakan kota ramah anak di Kota Padang masih belum menanggulangi perlindungan anak dalam upaya manajemen penanggulangan bencana saat sebelum terjadinya bencana. Coba ketik itu Korea. Itu di awal ya, Bang? Ya di bagian asisten Sebelum pembahasan itu. masalah. Oh, di bawah. Oke. Karena gini Korea, hasil dan pembahasan itu adalah hasil rangkuman dari kajian per indikator. Ya, dari hasil kajian per indikator. Oke. Belum belum menanggulangi perlindungan anak gitu ya, Bang? Ya, kita buat dulu hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kota ramah anak di Kota Padang masih belum menanggulangi upaya perlindungan anak saat sebelum terjadinya bencana atau upaya perlindungan anak dalam manajemen bencana sebelum terjadinya bencana misalnya. Kamu buatlah kalimatnya seperti apa yang cocok Oke. ya. Lanjutkan. Ya. Kan dia kan udah ada nih kita kan mengkaji Oke. kebijakan kota ramah anak kan di Kota Padang. Nah, makanya Ya, kita belum sampaikan menanggulangi. hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kota ramah anak di Kota Padang masih belum menanggulangi atau ya menanggulangi lah masih belum menanggulangi upaya perlindungan anak saat sebelum terjadinya bencana. Kemudian Iya. kita masuk lagi. Nah, misalnya gini, Oke. sumber daya itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Nah, misalnya eh, divisi khusus. Nah, ya misalnya atau divisi khusus pada pemerintahan Kota Padang atau tunggu dulu. Program khusus lah nak di Bayanak kita buat program khusus dalam upaya Ya. tunggu dulu. Dia indikatornya gini, indikator tentang sumber daya, masuk juga tuh karakteristik agen pelaksana, indikator kedua sama keempat. Kita kaitkan dia ya. Kalau untuk sumber dayanya tuh ada ininya, Bang. Dia ada gugus tugas Kota Layak Anak ini. Ada apa? Mungkin bisa dikaitkan ke situ ya. Ada gugus tugasnya, Bang, yang diatur Eh, oleh peraturan wali kota. eh, coba jelaskan dalam tulisan kamu. Ada buku tugas. Hmm, Buku tugas tadi ada nggak mencantumkan tentang itu? Pokoknya sumber daya gugus ini bukan tugas, hanya Bang. Jadi gugus tugasnya itu jadi masing-masing indikator itu udah ada masing-masing gugus tugas uh, yang mempelaksananya gitu, Bang. Jadi di bagian oh perlindungan khususnya udah ada BPBD, ada ini, ada apa ya? Ada Satpol PP kalau nggak salah. Nah, apa gitu. bisa Ada itu di situ dikaitkan ada diatur oleh bisa tuh kaitkan lah. Jadi gugus tugas misalnya gini belum efektifnya pelaksanaan dari gugus tugas yang telah dibentuk yang bertujuan untuk upaya perlindungan anak saat sebelum terjadinya bencana. Ya, belum efektifnya misalnya. Ya, belum efektifnya gugus tugas. Sudah? udah Oke. Jadi kita gugus tugas. Kemudian komunikasi antar organisasi. Apa aja badan-badan yang terkait yang dalam melaksanakan upaya perlindungan anak ini apa saja badan-badannya gitu. Misalnya kan ada badan penanggulangan bencana. Terus apa lagi? Ada nggak selain itu? ada beberapa. Nah, ada nggak berjalan komunikasi gitu atau koordinasi dalam pelaksanaan program? Nah, kalau nggak jalan kan bisa kita Oh, yang tambahkan barusan mediasi.
Yang barusan yang bikin kayak gitu Bang, hal ini terlihat dari koordinasi dan komunikasi antara gugus tugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan yang tidak efektif ya, yang belum Oke, nggak apa-apa. efektif. Nah, oke, berarti udah kita skipkan aja, nggak masalah itu. Udah, berarti kita fokus ke indikator yang lain lagi. Hmm. Karakteristik agen pelaksana, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan. Apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan tadi? Nah, seperti apa kalau bisa kita kaitkan itu? Hmm. Oh, jadi dari masing-masing indikatornya ini kita sebutkan dalam kesimpulan eh, abstraknya ini ya Bang. Enggak juga, enggak semuanya juga. Paling tidak mencukupi jumlah kata. Dia kan maksimal 300 kata di Oh, abstraknya, Pak. Paling tidak jangan sampai nanti iya, 200 kata gitu kan. Kalau bisa sekitar 280 atau 290 kata. oke. Atau mungkin di ini kali ya Bang, di pemahaman terhadap kebijakan mungkin ya, di Boleh? disposisi. Boleh? Pemahaman terhadap kebijakan bagaimana pemangku kebijakan tadi mereka udah ada nih. Masyarakat mungkin Bang, masyarakat Oh ya, masyarakat bisa juga bisa masukkan. masyarakat dan Indonesia yang ini membangun Ya, dia cuma indikatornya doang berarti. Oke, Sumber dayanya ada nggak? Sumber daya kan tadi kan manusia, sumber daya seperti alat dan dana gitu. Nanti itu bisa kamu tambahkan juga tuh di ketika kamu melakukan penelitian tuh Faraya. Ada nggak misalnya pendanaan khusus untuk program upaya perlindungan anak dalam upaya membentuk ramah anak tadi ketika proses penanggulangan bencana gitu. Tapi itu nanti di bagian itu kamu melakukan penelitian lah. Ini nanti saya share aja materi apanya ya. Artikel ini baca-baca ya. Nah, coba saya oke. lagi. Kita kamu buat. Menjadi pertolongan juga kepada belum menanggulangi perlindungan anak. Jadinya juga. Antara menjawab dalam sana perlindungan kesehatan. Kenapa menjadi pemahaman yang cukup terkait dengan penyediaan bencana alam. Apa lagi yang bisa ya? Tambah satu lagi. Itu ada berapa jumlah katanya para ya? Udah 240. Yang Itu dihitung udah secara keseluruhan atau hanya abstrak ini aja, Bang? di bagian pentingnya aja sampai ya. Oke, berapa itu? Itu 109 109. 199. Tapi panjang kan ya abstraknya sampai 300 kan? Udah kayak satu halaman itu. Nah, kira apa lagi bisa kita tambahkan ya? Atau Kalau tadi gugus ya. mungkin ini, Bang, yang di terakhir itu kan dia minta novelty ya, pernyataan novelty-nya itu. Oh Cukup iya. nggak ya yang apa kan? Oh iya, tambahkan. Tambahkan boleh. Jadi dia tuh Oh, tambahkan kesimpulan. structure Kesimpulan. Gimana Farah ya? kesimpulannya, Bang. Iya. Kesimpulan dalam penelitian ini itu ada titiknya Farah ya. Oke. Adalah
pentingnya, tunggu, kamu simak dulu kata-kata saya ya. Jadi kesimpulannya itu adalah bagaimana memang pemerintah ini memberikan perhatian khusus dalam kebijakan ramah anak, khususnya dalam upaya perlindungan anak ketika sebelum terjadinya bencana, agar anak-anak tidak lagi menjadi korban ketika bencana terjadi. Ya, bagaimana kita cara membuatnya itu? Begitu inti kalimatnya. Kalau implementasi kebijakan, kita bikinnya memang implementasi kesimpulan dalam penelitian ini adalah kesimpulan dari adalah implementasi kebijakan pertolongan anak, enggak ya, sistem uh, Atau nggak usah kesimpulan, langsung aja novelty, Farhaya. Sebenarnya kalau dia lebih dari 200 kata udah bisa itu. Tapi kita, novel. Dia di bagian akhir ya. ya, apa Menurut ini adalah implementasi kebijakan ramah anak di Kota Padang. Kota layak anak di Kota Padang masih belum ini ketika terjadinya bencana alam. Ketika sebelum bencana alam. Kedua aja kali ya Pak. Nanti kalau ada ditambah. Untuk novelty-nya gimana kata-katanya Bang? Penelitian ini belum pernah itu ya Bang? Penelitian tentang kebijakan upaya, dengar abang dulu ya, nanti kamu simpulkan ya. Jadi penelitian tentang upaya bentar. Penelitian membahas tentang ramah anak khususnya dalam aspek manajemen bencana alam belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti manapun, ya. Sehingga kebaruan dalam penelitian ini adalah mengkhususkan kepada upaya perlindungan upaya perlindungan anak melalui implementasi kebijakan kota ramah anak di Kota Padang. Nah, kayak gitu. Penelitian tentang pengurangan risiko bencana yang mengkhususkan ya, dengan kepentingan belum pernah dilakukan sebelumnya. Ke situ aja. Ada sebelumnya. Penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan apa? Mengisi kekosongan, maksudnya diharapkan dapat menjadi referensi, sehingga tidak diharapkan dapat menjadi
referensi dan inspirasi bagi penulis dan inspirasi bagi peneliti lain untuk melanjutkan kajian tentang tentang perlindungan anak berbasis manajemen bencana. Nah, kayak gitu. Coba jumlah katanya ada berapa itu? Dua lima delapan Bang. Udah bagus itu. Kamu translate dulu. Nanti kalau kamu mau tambahkan indikatornya, dapat tambah juga nanti katanya itu ya. Karena ada nanti indikator mau kamu Oke. masukin indikator apa. Bang, tapi Ayah kan udah 2 kali sidang komisi. Dia kan sidang komisi, nanti prelim, baru seminar proposal. Itu dosennya bilang kalau mau ngambil teori mana yang mau dipakai itu, sebelumnya kan Ayah pakai teori Gogin itu dari awal. Tapi dia itu dikutip Gogin dalam ini, misalkan kan artikel ini, karena kan bukunya tuh jarang banget bang, buku Gogin ini tentang implementasi kebijakan. Jadi Ayah kutip kayak gitu, bapaknya tuh nggak mau, jadi kutipannya itu harus langsung katanya. Ya nggak Jangan masalah, ini kamu dalam ini, dalam apa ini. ya. Sebenarnya Gimana gini bang? Farah ya. Kalau saya kan tadi seperti yang saya Mm-mm. sampaikan tadi, kita mengutip dari artikel yang saya download tadi kan. Jangan kamu buat Iya, misalnya dia sudah mengutip dari tulisan orang lain nih. Tadi kan teorinya apa tadi? iya, Mark S. van Meter dan Karl wah, Evan Hoff gitu kan dalam Wahab gitu iya, kan. Eh, iya, kamu lihat di bagian daftar pustakanya ya. Misalnya tadi di dalam Wahab itu kan ada artikelnya tuh. oke. Kamu cari Oh, Wahab punya. artikel sampai dapat. Nanti Itu ada cara judulnya carinya itu. gitu ya. Di Google Scholar bisa di open knowledge maps ini juga bisa. Nanti apa daftar pustaka di tulisan si Wahab tadi ya. Ada Oke, pasti nanti itu bukunya Van Hordon itu. Itu aja nanti. Berarti Van Orhem dalam kurung tahun tahun judulnya kan tahun bukunya. Langsung aja nanti daftar pustakanya dari daftar pustaka buku itu. Kayak gitu cara kita. oke. Paham, Farah ya? Iya, paham. Nah, jadi kita nggak perlu membuat misalnya para suraman dalam Budi Setiawan gitu, nggak usah. Kita lihat artikelnya Budi Setiawan, lihat daftar pustakanya. Oh ada ternyata para suraman misalnya kan. Nah, kita lihat di Google Scholar pasti ada tuh para ya. Walaupun itu juga dalam bentuk city site gitu, ya. Nanti Oke, langsung aja daftar pustakanya dari baik. daftar pustaka langsung dari para suraman itu langsung kita buat di tulisan kita ya. Baik. Kayak gitu caranya. Kan nggak Oke, mungkin bang. juga kan setiap satu daftar pustaka kita beli udah kayak satu gudang buku yang kita punya. Jadi kita berpandai-pandai. Iya, Caranya seperti itu ya. oke. Silakan. Ada lagi pertanyaan Pak Raya? Coba lihat daftar kunci kata kunci kamu dulu Pak Raya. Ini. Ini juga, bang, dia minimal 5. Minimal 5 ya? Ya, 2, 3, 4. Oke, bisa kok. Jadi kata kunci itu maksimal 5, minimal 3. Ini sebenarnya tadi saya mau menjelaskan Oh, konsep teori dulu sama kamu nih, tapi daripada nanti kebosanan kamu tentang konsep teori kan, karena kamu juga mengejar abstrak, ya udah kita fokus ke abstrak dulu. Jadi dia eh, katanya, sama oh, judul. Judul itu memang dia terdiri dari 15 kata maksimalnya. Memang itu betul 15 oke. kata. Di panduan berbagai artikel jurnal internasional maupun nasional, panduannya sama semuanya. Dan ingat apa yang kita tulis di judul harus sama isinya dengan di bagian isi. Kadang banyak peneliti itu membuat judul A, tapi isinya malah melenceng ke B. Nah, setelah itu bagian abstrak. Abstrak tadi paling tidak ada 5 unsur yang kita penuhi. Latar belakang kajian, permasalahan penelitian,
tujuan penelitian, metode yang kita gunakan, sama hasil dan pembahasan. Kemudian selanjutnya kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang memang menjadi ciri khas dalam penelitian kita. Biasanya kata kunci, apa yang menjadi kalimat judul itu biasa menjadi kalimat yang ada kata kunci. Tapi tidak mutlak ya. Pokoknya kata yang banyak kita bahas. Kalau saya lihat misalnya disaster risk reduction, apa artinya itu Farah ya? Upaya Pengurangan pengurangan risiko risiko bencana. bencana. Oke, pengurangan risiko bencana satu kata bisa. Child friendly city, kota ramah anak. Oke, bisa. Si polis, kebijakan. Hmm. Kemudian disaster management system. Manajemen sistem bencana ya. Penanggulangan bencana. Kemudian polis komunikasi ini apa? Oh ya, kebijakan komunikasi ya. Komunikasi kebijakan, Bang. Atau bikinnya cuma komunikasi aja ya? Kamu komunikasi kebijakan tadi yang teori yang kamu sampaikan tadi ya. Ya, yang Gogen itu, Bang. Itu bukan, tapi kamu tadi fokusnya pada implementasi. Implementasi kebijakan atau komunikasi kebijakan Pak ya? Kan itu berbeda. Oh, komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dia begini nih, apa Bang, teorinya tuh teori implementasi yang fokusnya ke komunikasi gitu. Oh Komunikasi gitu. kebijakan. Nanti kamu nanti udah Hafiz menggunakan Jadi teori Google itu ya, yang polis communication ini. kalau di pertanyaannya tuh mungkin nggak Bang kalau misalkan di antara disertasi kita sama jurnal kita itu kita pakai dua apa yang berbeda, dua teori yang Enggak ada berbeda. masalah. Enggak ada masalah. Selama topiknya sama. Nggak apa-apa ya. Enggak ada Hmm. masalah selama topiknya sama. Kalau topik kamu melenceng, misalnya dari topik tesis dengan topik artikel berbeda, itu baru nggak bisa. Tapi kalau topik artikel dengan topik tesis kita sama, itu bisa. Ya, Oke. walaupun indikatornya berbeda nggak masalah. Yang penting topiknya sama. Oh, cuman di guidelines-nya ini Bang, apa kata kuncinya tuh minimumnya 5 di sini disebutkan. Keywords-nya minimum 5 meaningful keywords. Maksimalnya berapa? Jadi masih nggak ada maksimal, cuman minimal aja 3. 5 aja kata Minimalnya kunci. 5. Ya, nggak usah 5 aja Iya, kata 5 kuncinya. aja. Ya, karena setahu saya artikel Scopus pun itu yang pernah saya lihat itu kurang lebih nggak lebih dari 5, 5 kurang. Ya, buat aja udah ini udah cukup nih dah untuk jadi kata kunci. Cuman gini kan tadi seperti saya katakan tadi kalau kamu menggunakan teori komunikasi, kebijakan komunikasi, policy communication cocok. Kalau policy communication menjadi kata kunci kamu. Tapi kalau seandainya kamu tidak menggunakan komunikasi kebijakan sebagai indikator kamu, maka sebenarnya bisa diganti misalnya implements apa namanya? Suaranya putus Bang barusan. Oke. Sekarang gimana? Ada suara saya terdengar? Iya, udah kedengaran kan. Nah, kalau kamu menggunakan teori komunikasi kebijakan, cocok kalau kata kunci kamu adalah policy communication. Tapi kalau kamu menggunakan Hmm. teori implementasi kebijakan, maka diganti dia, misalnya jadi Policy policy dan implementation ya. ya policy implementation jadinya. Kalau kamu menggunakan Tapi teori implementasi, ya Bang, ini kan gimana? baru 4 ya Bang. Ini 5 masih itu 4 disaster, kalau nggak salah. bukan? Tunggu dulu. Iya, iya, iya. Eh, Oh iya. tersih. Oh iya, udah Atau 5. Tapi polisi sama polisi implementation itu dipisah nggak apa-apa ya Bang? dipisah Emang nggak dua apa-apa yang sih. polisi sama polisi nggak apa-apa ya? Bukan maksudnya dipisah sih, maksudnya ada kebijakan terus ada implementasi kebijakan.
Bisa sih Bisa sebenarnya. gitu atau cuma salah satu? Bisa ya. Atau kita tambah satu lagi, Pak ya. Atau kita ganti polis. Polis itu kita hapuskan aja. Kita buat misalnya Padang City. Oh, bisa ya, Bu? Untuk kata kuncinya apakah bisa ya? Sebenarnya bisa aja sih, tapi tunggu dulu, tunggu, tunggu, bentar. Disaster risk reduction, child friendly city, kota ramah anak. Sebenarnya kan yang tepat kan police child friendly city nggak sih? Kebijakan kota ramah anak, ya Hmm, nggak sih? iya bisa gitu sih, Pak. Ya kan? Police child friendly city. Polisnya itu di akhir atau di awal? Iya, Pak. Di akhir kayaknya. Ya, iya, berarti child friendly city police atau police child friendly city. Saya nggak tahu lah urutan yang benar ya. Tapi yang jelas kan tadi kan Oke. pengurangan risiko bencana itu satu kata kunci. Kemudian kebijakan kota ramah anak itu kata kunci kedua. Disaster management system, sistem penanggulangan bencana kata kunci ketiga. Policy implementation berarti implementasi kebijakan. Nah, kalau mau ditambah jadi 5 boleh juga. Tapi apa yang kelima ini cocoknya? Oke. Atau perlindungan anak. Hmm. Coba kata kuncinya perlindungan anak bagaimana? Atau manajemen bencana apa? Coba gini Farah ya. Dia manajemen bencana manajemen apa namanya ya? Manajemen bencana manajemen bencana ramah anak. Coba kalau di Inggris. Oke. Hmm. Atau bencana alam kali ya, Bang? Bukan, Natural eh, disaster gitu bisa nggak? bencana alam juga bisa. Oh ya, itu bisa juga tuh kata kunci kelima. Disaster, disaster tiba-tiba. Iya, natural disaster aja. Gitu dulu aja kali, Bang. Kayaknya. Oke, bisa kalau kamu mau pakai disaster aja. Jadi rencana saya tadi cocoknya ada kalimat kayak apa namanya tuh? Eh, bentar. Disaster ya, maaf. Disaster. Itu sudah. Itu baru berapa kata tuh, Pak ya? Eh, kalau 258. gini ya, kalau Termasuk untuk keyword ya, Bang? keyword nggak masuk. Keyword nggak masuk. Ya, 258 berarti. Iya. Kalau abstrak itu dia tersendiri. Keyword nggak masuk dalam kata kunci, dalam abstrak. Oke. Oke, coba lagi ke bawah tadi, Pak ya. Ke bawah lagi. Di bagian kata kunci tadi. Disaster risk reduction, child friendly city police, disaster management system, natural disaster. Oke. Ya, ya, boleh, boleh, boleh. Cocok, cocok. Nah, pas berarti ya kata kuncinya ya. Tinggal nanti kalau kamu mau Iya, masukkan dimensi indikator boleh. Mau kamu tidak masukkan juga nggak apa-apa. Untuk kalau menurut saya ini udah bisa ini abstrak ini. oke. Cuman coba dipastikan lagi dalam urutan di abstrak novel itu memang di akhir dibuat. Kalau di akhir cocok ini. Iya, ini di akhir. Nah, karena kan ya boleh apakah di akhir atau di tengah-tengah. Kalau seandainya di tengah-tengah dia sudah tujuan tuh harusnya para ya. Oke. Ada Ya, kalau introduction, seandainya research question, method, hasil,
Simpulan sama novelty. Udah cocok tuh. Oke, cocok nih. Udah bisa ini. Kalau kamu masukkan indikator, boleh. Kalau nggak kamu masukkan juga nggak apa-apa. Udah bisa nih, kamu tinggal translate lagi ke bahasa Inggris. Tapi kalau di translate tuh nanti bakal berkurang kata-katanya tuh. Ada yang berkurang, kalau nggak bisa menambah. Mau kamu masukkan 6 dimensi indikator implementasi kebijakan bisa. Kalau mau kamu ganti pun nggak ada masalah. Baik. Oke, Bang. Oke. Ada pertanyaan lagi, Faraya? Cukup dulu kayaknya, Bang. Oke, baik. Nanti kita di pertemuan berikutnya nanti kita fokus kepada pendahuluan ya. Tapi coba kamu buat dulu konsep pendahuluan kamu dulu ya. Oke, Bang. Dan saran saya di bagian pendahuluan itu, coba kamu fokus dulu, minta bantuan. Kalau seandainya bisa dikomunikasikan via telepon dengan kenalan yang kamu dapat kontaknya, coba dikomunikasikan dulu. Kalau dapat, kalau enggak, baru kamu urus nanti surat-suratnya. Yang jelas ingat para ya, di bagian pendahuluan itu kita membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu berarti hasil-hasil permasalahan yang kita temukan di lapangan. Itu bisa melalui 3 metode. Hasil observasi dan pengamatan di lapangan. Misal kita lihat nih, ternyata saya lihat di Kota Padang ini memang belum ada kebijakan yang menganulir tentang upaya perlindungan anak. Ya, itu dari hasil pengamatan dan observasi kita. Kemudian yang kedua, hasil wawancara. Ya, wawancara kita dengan pihak-pihak terkait, misalnya kepada Badan Penanggulangan Bencana, ya, atau kepada pemerintah daerah setempat, ada di Kota Padang misalnya yang bertanggung jawab untuk itu. Yang ketiga, bisa misalnya melalui studi dokumentasi, misalnya tingkat korban anak ketika bencana terjadi. Nah, itu nanti bisa kamu lampirkan pada kalimat pendahuluan, ya. Dan unsur terpenting selanjutnya adalah penelitian relevan. Kalau kan sebenarnya kan upaya perlindungan anak terhadap penanggulangan bencana ini kan masih belum ada misalnya. Tapi nanti bisa kamu kaji nanti misalnya penelitian lain tentang upaya perlindungan anak dalam aspek lain gitu, ya. Atau mitigasi bencana berbasis apa gitu yang pokoknya yang bisa dikaitkan dengan penelitian kamu, penelitian relevan. Setelah itu nanti baru kalimat tujuan itu misalnya berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan kajian tentang bla bla bla, ya. Itu pendahuluan. Baik, Bang. Oke. Ya, demikian dulu berarti ya Farah ya. Iya, cukup. Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti saya kirimkan file-file yang saya tampilkan tadi. Nanti ini bukan akan saya upload ke Zoom, tapi berkemungkinan ke YouTube. Mungkin besok pagi saya upload ke YouTube ya. Nanti saya kasih linknya Oke, Bang. untuk melihat Terima ulang. kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang. Ya, sama-sama.